kita akan menyimak seputar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang mulai hari ini Tribuners berlaku. KUHP ini resmi ditekan memang ya, kita ketahui oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang akhir 2025 setelah sebelumnya disahkan oleh DPR RI. Dari Amnesty International Indonesia menilai KUHP baru ini adalah produk legislasi cacat yang lahir dari proses ugal-ugalan dan tidak transparan. Sebab di dalamnya banyak pasal bermuatan anti negara hukum, anti keadilan, dan anti hak asasi manusia. Kemudian dengan berlakunya KUHP baru dianggap memperburuk situasi negara saat ini, di mana banyak orang ditahan sebab menyampaikan pendapat dan kritik mereka terhadap pemerintah. Bahkan mereka menegaskan saat ini kita berada di tengah situasi yang cukup sulit karena tidak sedikit dari mereka yang berada di balik jeruji mengalami ketidakadilan. Kemudian selain itu juga mereka mengalami pelanggaran HAM berupa penyiksaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan mereka ini menegaskan bahwa KUHP dan juga KUHAP baru justru memperburuk situasi Tribuners. Sebab menurutnya KUHP dan KUHAP baru ini bisa saja melonggarkan kriminalisasi terhadap warga yang mengkritik pemerintah. Usman menyebut KUHP yang baru saat ini telah mengembalikan pasal-pasal anti kritik yang artinya ini memberikan kekuasaan nyaris tidak terkontrol terhadap kekuasaan negara. Dan selain itu Tribuners, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terbaru yang berlaku mulai hari ini mengatur juga bahwa demonstran yang melanggar aturan bisa dipenjara 1 semester. Ada ungkapan dari Ketua YLBHI M. Isnur yang mengatakan ada ancaman hukum untuk demonstran yang menggelar aksi tanpa pemberitahuan kepada aparat. Sedangkan jika kita lihat sekarang di KUHP yang baru, justru di pasal 256 ini jelas setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau menggelar aksi ini bisa kena pidana. Isnur meyakini untuk pemberlakuan KUHP yang baru ini akan menjerat publik pada situasi demokrasi yang cukup rumit. Jadi dalam UU nomor 1 tahun 2023 alias KUHP versi termutakhir, aturan soal unjuk rasa ini ada pada bagian keempat yang berjudul gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Dalam paragraf 1 berjudul penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi. Kemudian untuk dendanya ini di kategori 2 sebagaimana diatur dalam pasal 79 adalah denda 10 juta Tribuners. Nah, beberapa pasal-pasal di KUHP ini memang kelompok masyarakat sipil menilai kehadirannya syarat kontroversi. Di LBH Jakarta pun ini menyebut 1 Januari 2026 atau hari kemarin ini sebagai hari terakhir kebebasan pendapat sebelum aturan baru ini berpotensi mengancam privasi, membatasi kebebasan pendapat, dan mengkerdilkan hak-hak minoritas. Dua regulasi besar ini menandai perubahan fundamental Tribuners dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari Tribun News ini mencatat ada sejumlah pasal kontroversial yang paling banyak diperdebatkan sejak tahap rancangan, yaitu ada pasal Living Law atau pasal 2 yang di dalamnya menyebut mengakui hukum adat atau kebiasaan masyarakat sebagai hukum yang hidup. Jadi ketidakjelasan batasan ini menimbulkan kekhawatiran diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya di pasal penyebaran paham lain Tribuners, di pasal 188 ini melarang penyebaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ada definisi di muka umum. Ini diperluas hingga ke ranah digital sehingga ekspresi di media sosial ini rentan dikriminalisasi. Jadi frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dinilai multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membungkam diskursus akademik maupun politik. Kemudian selanjutnya yang cukup kontroversial di pasal penghinaan presiden dan lembaga negara. Di pasal 240 hingga 241 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana hingga 4 tahun. Kritik terhadap kinerja lembaga ini berpotensi dipidanakan meski pasal ini bersifat delik aduan.
Kemudian selanjutnya ada pasal unjuk rasa tanpa pemberitahuan di pasal 256 yang menyebutkan demonstrasi tanpa pemberitahuan kepada aparat dapat dipidana hingga 6 bulan yang dinilai membatasi hak konstitusional warga untuk berkumpul dan juga menyampaikan pendapat. Ada juga di pasal tindak pidana agama Tribunals pasal 300 hingga 305 yang memasukkan kembali pasal penodaan agama dan mengenalkan pidana pemurtatan. Jadi rumusan penghasutan ini dinilai karet dan berpotensi memperburuk intoleransi Tribuners. Selanjutnya di pasal perzinaan dan kohabitasi, yaitu di pasal 411 dan 412. Di sana menyebut mengkriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan dan hidup bersama tanpa ikatan sah. Dan meski delik aduan, pasal ini dianggap sebagai intervensi negara ke ranah privat warga. Dan pemberlakuan KUHP baru dan juga KUHP baru hari ini menjadi tonggak sejarah hukum pidana Indonesia Tribuners. Namun kontroversi yang menyertainya menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum dan juga kebebasan sipil. Dari kelompok masyarakat sipil menegaskan implementasi pasal-pasal ini akan menjadi ujian besar bagi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk itu simak dulu beberapa tayangan video berikut Tribuners. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kami perlu sampaikan bahwa pembentukan RUU KUHP ini tidaklah terburu-buru sama sekali. Bahkan kalau hitungannya ya, saya hitung waktu kita membentuk KUHP ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Dimulai dengan 6 November 2024, saat itu kita menugaskan kepada Badan Keahlian Dewan untuk menyusun naskah akademik dan RUU. Baru 18 Februari 2025 RUU KUHP disahkan menjadi RUU usul dari DPR RI. 18 Februari itu juga surat Ketua DPR RI ke Presiden, ya, baru tanggal 19 Maret 2025 surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah, 19 Maret 2025 juga surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah, 8 Juli 2025 ya pembentukan Panja KUHP. Kemudian Januari sampai November 2025 itu penyerapan aspirasi masyarakat ya secara luas ya sampai 140 orang. Kemudian 13 November pembahasan tingkat pertama RUU KUHP. Hadirin yang kami muliakan ya, KUHP ini dalam penyusunan KUHP ini kami semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sejak ya Februari 2025 Komisi 3 DPR RI telah mengunggah ya naskah RUU tentang KUHP ke laman DPR Go.id dan melakukan pembahasan DIM secara terbuka. Kemudian telah dilakukan RDBU dengan setidaknya 130 pihak dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, serta elemen penegak hukum. Lalu kita juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Jawa Timur, Gorontalo, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Tenggara, Aceh, Nusa Tenggara Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami juga sudah menerima masukan tertulis dari ratusan kelompok masyarakat dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak 8 Juli 2025. Bapak Ibu, kemudian seluruh fraksi dan anggota Komisi 3 DPR RI secara bulat menyetujui RUU KUHP dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.